Usman, Kanan Arif, Mbak Suci, Bibip, Hussein, Andi, dan teman-teman lainnya, ada Abu, ada Nurina. Tadi kita datang ke Komnas HAM atas nama Komite Aksi Solidaritas untuk Munir untuk kesekian kalinya menanyakan kembali kepada Komnas HAM perihal penyelidikan pro justisia terhadap kasus pembunuhan Munir. Kami masih terus mempertanyakan apa hingga saat ini penyelidikan pro justisia terhadap kasus pembunuhan Munir belum juga mengalami kemajuan yang berarti. Nah, di dalam pertemuan itu Pak Hari Kurniawan dari salah satu komisioner Komnas HAM bersama dengan tim kasus Munir menjelaskan bahwa perkembangannya telah cukup positif dengan adanya surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan oleh Komnas HAM kepada Jaksa Agung. Dan Komnas HAM saat ini tengah merapihkan satu dokumen hasil kajian terdahulu dan penyelidikan terdahulu untuk kemudian dikonsinyeringkan pada akhir bulan dan setelah itu akan ada pemeriksaan-pemeriksaan. Nah, kalau itu benar tentu kami mengapresiasi dan menghargai upaya itu dan kami sangat menantikan penyelidikan-penyelidikan berupa pemeriksaan orang-orang yang diadukan atau orang-orang yang terkait dan terlibat di dalam pembunuhan terhadap Munir. Komnas HAM menjanjikan 2023 ini kasus Munir selesai diselidiki secara pro justisia. Dari saya itu mungkin Mbak Suci, Mbak Bibip, Mas Hussein, dan Mas Andi, silakan. Mas Arief juga. Monggo. Yang pasti ini sebuah langkah maju ya buat saya karena ini sudah ganti berapa periode juga ya di komisionernya dan bahkan dulu ada yang janji untuk akan menuntaskan kasusnya di komisionernya sendiri tapi kita lihat nggak ada progresnya sama sekali dan hari ini dengan berita ini buat saya ini sebuah langkah maju dan tentu saja saya cukup komunikatif dengan komisionernya semuanya cukup komunikatif dan saya sangat apresiasi untuk kerja-kerja mereka dan saya melihat lebih serius mereka. Itu saja sih dan saya sih berharap ini memang betul-betul kami tadi juga sharing bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan yang semoga sih lebih efektif ke depan supaya Jaksa Agung nggak suka lempar-lempar lagi antara Komnas dan Jaksa Agung lagi gitu sih. Jadi Mbak Suci dan teman-teman kasus sendiri kan ini sudah mau hampir 2 dekade, optimis akan kasus ini bisa selesai di tahun 2020. Sejak awal dalam mengungkap kasus pembunuhan Munir dalamnya kita selalu harus optimis, kalau tidak kita sudah menyerah dari dulu dan musuhnya nggak tanggung-tanggung kan, jadi linknya Badan Intelijen Negara dan pastinya akan mengalami banyak kesulitan orang-orang yang serius membongkarnya, jadi kita harus terus optimis. Betul. Jadi menurut keterangan tadi penyelidikan pro justisianya sudah dimulai berarti? Sudah. Kalau Arief mau jelasin? Jadi informasi yang disampaikan oleh Mas Hari Kurniawan, Pak Hari Kurniawan selaku komisioner pertanggal 22 September tahun 2022. Jadi surat pemberitahuan dimulainya penyelidikan itu sudah dikirimkan kepada Jaksa Agung di pertanggal itu. Nah, jadi sejak tanggal itu Komnas HAM kemudian membentuk tim penyelidikan di internal yang kemudian dipimpin oleh 4 komisioner, diantaranya informasi yang kami terima itu Pak Hari Kurniawan sebagai koordinator, kemudian di dalamnya juga ada Ketua Komnas HAM Bu Adnike dan juga 2 komisioner yang lain, Bu Anis Hidayah dan juga Pak Uli Parulian ya. Nah, jadi informasi yang kami dapatkan dalam audiensi pada siang hari ini, tim penyelidikan Komnas HAM sudah bekerja dan tim ini sudah resmi pro justisia dan telah ditandai dengan dikirimkannya SPDP. Artinya Jaksa Agung juga sudah mengetahui prosesnya karena dalam Undang-Undang Pengadilan HAM ketika penyelidikan dilakukan ya tugasnya penyidik dalam hal ini Jaksa Agung tentu juga harus kemudian memonitor kan, dan kita berharap ya Jaksa Agung juga betul-betul mendukung ya, membantu Komnas HAM semaksimal mungkin untuk segera menuntaskan penyelidikan.
Sip. Terakhir itu kan permasalahannya itu tim ad hoc-nya itu kan belum komplit ya gitu, baru ada dari Komnas HAM gitu. Berarti sekarang udah dikasih tahu tim itu udah komplit dan udah bisa bekerja maksimal gitu. Mereka sedang mempertimbangkan pelibatan eksternal untuk bergabung di dalam penyelidik ad hoc pro justisia itu. Nah, sampai hari ini mereka belum memutuskan secara formal siapa saja, dari mana saja para penyelidik eksternal yang akan dilibatkan di dalam penyelidikan pro justisia. Tapi mereka katakan akhir pekan ini akan diputuskan. Kita tunggu saja. Mereka mempertimbangkan kualifikasi penyelidikan dan juga mempertimbangkan alasan-alasan keberatan Jaksa Agung selama ini. Sehingga mereka berusaha untuk mencegah agar penolakan-penolakan itu tidak berulang dalam penyelidikan kasus pembunuhan Munir. Sama ini Mas, terduga pelaku di kasus pembunuhan Munir ini kan melibatkan orang yang masih hidup dan lembaga besar gitu ya. Ada jaminan nggak dari Komnas HAM tadi untuk mengawal pemeriksaan, kan ini mau dimulai juga pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait gitu, untuk juga sampai ke dalangnya lah istilahnya kayak gitu. Ada kepastian untuk itu Mas? Yang saya tangkap tadi Komnas HAM menjelaskan bahwa mereka menyadari adanya resiko-resiko keamanan dalam mengusut kasus pembunuhan Munir. Bahkan dari mereka juga menyampaikan resiko-resiko itu telah mereka pertimbangkan dan mereka siap terima. Dalam kata lain, mereka akan memastikan penyelidikan pro justisia ini tuntas pada tahun ini dengan resiko apapun. Mbak Suci, Bibip, aduh, sini dulu. Mbak Suci, Sekarang kita geser ke kanan tuh. Mbak Suci ini kan udah berlangsung gitu ya penyelidikan pro justisia ini dan ada resiko-resiko yang tinggi tadi gitu. Ada ketakutan atau kekhawatiran dari keluarga nggak? Karena yang terlibat ini kan besar ya, terduga pelakunya. Ketakutan apa lagi ya? Minta perlindungan dari LPSK atau gimana Mbak? Menurut saya teror yang paling tinggi adalah pembunuhan suami saya. Jadi apalagi yang harus ditakuti? Saya pikir sih ini sebuah kewajiban mau LPSK atau apa nanti yang memang orang-orang yang terkait dengan orang-orang yang harus dilindungi ya mereka harus bekerja dengan otomatis ya, nggak perlu diminta dan sebagainya. Menurutku sih itu, dan saya pikir di pihak Komnas HAM sendiri pasti juga sudah punya prosedur dan semuanya, sementara kita juga pasti juga sudah punya biasanya gitu, dan kalau memang dibutuhkan nanti apakah kita harus ke LPSK atau apa itu kita pikirkan nanti. Begitu teman-teman? Ya, yang pasti Komnas HAM kan melakukan penyelidikan ini dalam konteks pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat adalah salah satu tindak pidana yang merupakan dasar dari lembaga seperti LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban. Tadi saya pikir pertanyaannya dimaksudkan kepada Komisioner Komnas HAM, yang mereka sudah katakan mereka siap melakukan penyelidikan ini dengan resiko apapun. Nah, Mbak Suci tadi juga yang saya tangkap memang pertanyaannya diarahkan kepada Mbak Suci, kepada kami yang dari awal sebenarnya kami menyadari resiko itu, tapi kami tidak punya banyak pilihan kecuali terus memperjuangkan kasus ini sampai tuntas. Nah, kalau mau ditanya lebih jauh, tentu kita harus memikirkan para saksi. Para saksi itu bisa dari orang-orang yang ada di sekitar pembunuhan itu terjadi, misalnya di atas pesawat, entah dia seorang penumpang sipil, entah dia seorang mahasiswi yang sedang beperjalanan, entah dia seorang warga biasa, ibu rumah tangga, atau seorang pekerja yang kebetulan berada di sekitar Munir dalam penerbangan itu, tentu mereka adalah orang-orang yang perlu dipertimbangkan perlindungan keamanannya, perlindungan keselamatannya. Demikian pula mungkin seandainya kita bicara penyelidikan lebih jauh, misalnya di dalam konteks penerbangan maskapai Garuda dalam urusan administrasinya, ada banyak kejanggalan surat administrasi, manajemen, ada orang yang menggunakan surat palsu, memalsukan surat, memundurkan tanggal, membuat banyak kejanggalan, termasuk di imigrasi misalnya. Ketika itu tercatat di manifest pesawat sejumlah penumpang, tapi ada penumpang yang tidak tercatat di dalam manifest, dan itu bisa ditelusuri dari dokumen imigrasi, perjalanan, kartu-kartu imigrasi yang rasanya perlu keterangan dari para pegawai imigrasi yang ketika itu bertugas. Seandainya mereka tahu dan seandainya mereka berhadapan dengan risiko-risiko itu,
tentu mereka juga perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan perlindungan saksi dan lainnya. Demikian pula orang-orang di dalam lingkaran Badan Intelijen Negara yang mungkin pada saat itu posisinya berada pada posisi yang rendah, yang tidak dalam posisi yang cukup percaya diri untuk bersuara atau mengungkapkan kebenaran atau mengungkapkan penyimpangan dalam kasus ini. Saat ini kami berharap bisa digali keterangannya oleh Komnas HAM, dan seandainya itu ada risiko keamanan, tentu Komnas HAM perlu mengajak kerjasama dengan LPSK untuk melindungi mereka. Dan LPSK bukan hanya menunggu, tapi LPSK bisa dan saya kira punya kewajiban untuk mengambil langkah yang sifatnya proaktif untuk melindungi mereka-mereka yang nanti kesaksiannya diperlukan bukan hanya dalam proses penyelidikan pro justisia, tetapi dalam proses hukum selanjutnya seandainya ini terus berlangsung hingga ke tingkat persidangan. Mungkin ketakutan yang justru malah penting dan tadi sempat didiskusikan adalah soal ya kasus ini kemudian tidak diselidik dengan baik, dengan cepat ya, sehingga kemudian atau bahkan kemudian penyelidikannya tidak sampai ke Kejaksaan Agung ya, karena kemudian tidak ada dukungan penuh dari Kejaksaan Agung. Itu yang justru malah kita takutkan ya Mbak. Maka dari itu kita melihat bahwa ya kasus penyelesaian kasus pelanggaran HAM, suka atau tidak suka, butuh komitmen penuh ya penegakan hukum ini dan hak asasi manusia dari negara. Ya, oleh karena itu pemerintah juga harus mendukung Pak Jokowi sebagai presiden. Ya, janjinya mana? Ya, itu juga harus kemudian ditagih untuk kemudian mendukung proses penyelidikan pro justisia yang sudah dilakukan oleh Komnas HAM per 22 September 2022. Saya kira itu. Mantap. Terima kasih Mbak Suci. Jadi